相当丰厚，其的跨越都意味着周围的那些天体，庞大的陆地。斗武场创始人留下这股惊人的压制力量。都有护卫把守。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-143. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 142. Di minggu kemarin, kita sudah melihat mengenai sejarah kelam yang terjadi kepada Long Yun. Pertarungannya dan Lao Feng pun juga telah dimulai, yang mana dalam pertarungan itu, Lao Feng benar-benar dibuat terkejut dan betapa luasnya pemahaman Long Yun mengenai hukum asal miliknya. Walaupun begitu, Lao Feng bukanlah tanpa perlawanan. Ia mencoba mengimbangi Long Yun dan mengandalkan serangan dari jarak jauh. Apa yang Lao Feng lakukan pun sempat menekan Long Yun. Tapi lagi dan lagi, ini semua hanya sebentar saja. Sampai akhirnya Lao Feng itu benar-benar berada di ujung tanduk. Dan kondisi seperti ini, maka aura pembunuh monster tanduk emas pun muncul secara tiba-tiba. Lao Feng yang awalnya sudah sekarat, kini masih bisa berjuang dan sisa-sisa semangat dari monster tanduk emas. Namun sayang sekali, Lao Feng sudah keburu menerima begitu banyak luka. Hal itu pun sudah tidak mampu tubuhnya tahan, dan pada akhirnya Lao Feng harus merelakan posisi kedua jatuh kepada Long Yun. Setelah berakhirnya pertarungan di antara mereka berdua, maka berakhir jugalah kompetisi jenis puncak. Master Jujian pun meminta mereka untuk memanfaatkan waktu ini agar bisa berkumpul dengan keluarga, karena tidak akan lama lagi mereka akan dijemput. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah berakhirnya kompetisi jenis puncak, Lao Feng pun memberitahu Hong dan juga Lei Shan kalau pelatihan yang akan dirinya lakukan mungkin memakan waktu 100 tahun lamanya. Jadi jika ada masalah di bumi, ia tidak akan mungkin bisa kembali tepat waktu. Seharusnya kekuatan besar tidak akan berani menyerang bumi lagi. Karena bagaimanapun status Lao Feng sekarang adalah anggota inti dari perusahaan Virtual Universe. Hanya saja Lao Feng masih kepikiran dan serangan Zerg yang ada di bumi. Jika mereka terbangun, Lao Feng tidak akan bisa membayangkan betapa besarnya kekacauan yang akan terjadi. Lei Shan menenangkannya karena bagaimanapun ialah yang akan melindungi bumi selama Hong dan juga Lao Feng tidak ada di sini. Mereka pun menjadi sedikit lega. Jadi dan begini Hong pun meminta Lao Feng untuk fokus saja kepada pelatihannya. Ia tidak perlu memikirkan apapun. Hanya saja waktu 100 tahun itu tidaklah mungkin bisa dilewati oleh manusia biasa. Karena bagaimanapun Lao Feng itu memiliki keluarga dan juga sahabat di bumi. Memang benar Lao Feng itu bisa menemui mereka melalui jaringan virtual. Namun tetap saja ia tidak bisa langsung bertemu dengan mereka. Selain itu, dan waktu selama ini, makhluk biasa tidak akan mungkin bisa hidup terlalu lama. Lao Feng juga menyadari betapa beratnya perpisahan yang akan ia lakukan itu. Jadi selama waktu tersisa, Lao Feng ingin menghabiskan waktunya bersama dengan keluarganya. Waktu terus berlalu, yang mana Lao Feng perlahan-lahan mulai melakukan perpisahan. Hingga puncaknya, ia pun berbicara berdua dengan Xu Xin. Di sini Xu Xin sama sekali tidak menduga kalau sejak mereka menikah sudah 10 tahun berlalu. Selama itu Lao Feng juga jarang berada di sisinya. Terlebih lagi sekarang, ia itu ingin pergi selama 100 tahun. Xu Xin tidak bisa berbuat apapun selain berharap waktu ini bisa bergerak dengan sangat cepat. 一转眼也这么快就好了。 Setelah mengucapkan perpisahan, Lao Feng itu telah berada di planet Bailan. Ia juga mulai melakukan perpisahan dengan Lei Shan dan para pelayannya. Dalam perjalanan itu, Lao Feng berjanji suatu hari nanti dia akan menemukan cara menghilangkan bahaya dari serangan serangga Zerg. Karena ia tidak mau mimpi buruknya terjadi. Perjalanan panjang akan Lao Feng lalui dan selama perjalanan itu juga dirinya akan menemui beberapa rekannya. Sampai ia pun melihat kedatangan dari Manuo atau Changbo. Sebagai kepala perusahaan Virtual Universe cabang Xianu, Changbo lah yang akan menuntun Lao Feng. Ia pun mempersilahkan Lao Feng untuk masuk ke jaringan alam semesta maya. Karena bagaimanapun membutuhkan waktu 3 tahun untuk bisa mencapai ke markas perusahaan virtual.
Jadi selama periode itu, Lao Feng akan berlatih di ruang virtual. Ini merupakan kawasan Gunung Yuxiang di ruang virtual. Yang datang kemari tidak hanya ia saja, namun sudah banyak jenius yang berkumpul di sini. Selain mereka, ada juga para senior Lao Feng yang sudah berada di ranah penguasa domain dan juga penguasa sektor. Mereka juga berlatih di sini. Kita diberitahu kalau monster tanduk emas Lao Feng sedang melakukan penerobosan. Jika ia berhasil menyelesaikan penerobosan itu, maka tentu akan berdampak baik juga bagi tubuh manusia Lao Feng. Akan tetapi ia masih memiliki jarak dengan Jiang Tianchen, bahkan sosok kuat seperti Huyan Bo masih jauh untuk dirinya capai. Di sini Babata akan selalu menemani Lao Feng. Berhubung Lao Feng sudah menjadi anggota inti, jadi pendapatan yang ia hasilkan cukuplah besar. Selain itu, perusahaan juga menyediakan sumber daya bagi mereka untuk memperkuat tubuh. Anggota inti juga memiliki akses ke berbagai teknik dan juga berbagai senjata yang belum pernah mereka temui. Selama mereka memiliki poin, maka itu dapat ditukarkan. Meskipun mendapatkan keuntungan yang begitu banyak, program latihan yang mereka lakukan ini bukanlah hal yang mudah, karena memiliki resiko kegagalan yang sangat tinggi. Puluhan juta jenis sebelum dirinya telah melalui perjalanan yang panjang dan kurang dari 10 orang saja yang bisa hidup dan menjadi makhluk abadi. Lao Feng sudah menduga untuk menjadi sosok kuat dibutuhkan perjuangan yang begitu besar. Untungnya Lao Feng sudah siap menghadapi semua itu. Jadi dirinya akan memanfaatkan waktu dan baik agar kekuatannya bisa meningkat dengan pesat. Terlebih lagi, ia memiliki dua tubuh lainnya yang juga harus dikembangkan. Selama perjalanan 3 tahun ini, Lao Feng akan terus berlatih. Tapi jika ia tidak berhati-hati, maka asal mula alam semesta yang tak terduga akan dirinya rasakan. Untuk saat ini Lao Feng masihlah belum siap untuk menerima begitu banyak misteri. Tapi bukan berarti ia tidak bersemangat untuk memulai perjalanan baru. Perjalanan 3 tahun yang Lao Feng lalui akhirnya selesai juga. Chang Bo meminta Lao Feng untuk bersiap karena di depan sana kantor pusat Vital Universe sudah menunggu kedatangan mereka. Di depan Lao Feng ini adalah sebuah planet yang begitu besar. Ini merupakan senjata tingkat tinggi yang dimiliki oleh perusahaan. Lao Feng sungguh tidak menduga dengan teknologi canggih yang dimiliki oleh perusahaan alam semesta. Bahkan mereka bisa membuat dataran sebesar ini di alam semesta. Setelah mereka sudah dekat, Lao Feng bersama jenis lainnya berkumpul di satu ruangan. Yang mana Master Jujian ada di sini untuk membawa mereka memasuki alam kosmik. Karena bagaimanapun untuk masuk kemari tidak akan semudah yang mereka kira. Baru saja ingin masuk, Lao Feng dan pada jenis lainnya bisa merasakan tekanan yang begitu berat. Bahkan ini menyulitkan mereka untuk bisa berdiri. Jujian menjelaskan kalau hal ini terjadi karena laju aliran waktu di alam semesta awalan dan alam semesta asli sangatlah berbeda. Bisa dikatakan kalau aliran waktu di alam semesta ini tidak teratur. Wajar mereka tidak nyaman karena ini adalah pertama kalinya mereka kemari. Setelah melewati bengkokan ruang yang begitu panjang, Master Jujian pun mulai memperkenalkan seluruh jenius kepada alam semesta awal yang merupakan tempat di mana perusahaan alam semesta berdiri. Jujian mengatakan kalau alam semesta ini memiliki umur yang sangat tua. Bahkan ada alam semesta awal yang merupakan alam semesta baru. Ini berbeda dan alam semesta mereka sendiri. Ruang dan waktu di sini cenderung tidak terhingga. Karena bagaimanapun lengkungan semesta terus membaik pada periode awal. Aturan penggunaannya sendiri jauh lebih mudah mereka pahami dibandingkan alam semesta lain. Oleh karena itulah, memahami pelajaran di sini sangatlah mudah dan begitu berharga bagi para pejuang. Lao Feng dan nyalinya bisa melihat angka-angka ataupun sandi yang berasal dari hukum asal mula. Di depan mereka adalah kota kekacauan, salah satu kota di perusahaan alam semesta maya. Ini juga adalah titik awal evolusi alam semesta. Jujian juga memberitahu kalau kota ini jauh lebih tua dibandingkan dengan yang lainnya. Tujuan pertama mereka adalah kota kekacauan Primal. Master Jujianlah yang akan membawa mereka. Ia juga menjelaskan mengenai 3 harta di kota ini. Yang pertama adalah hukum alam semesta yang terlihat. Harta kedua berada di rumah tuan kota. Dirinya akan membawa mereka ke sana. Dan yang ketiga adalah para penghuni luar kota kekacauan Primal. Para monster itu sangatlah kuat, jadi jika tidak cukup kuat, sebaiknya mereka tidak melakukan penjelajahan.
Dan terbukanya pintu kota kekacauan primal, mereka pun bisa merasakan kekuatan spiritual yang begitu hangat. Ini semua juga bisa dirasakan oleh para jenius lainnya. Inilah perangkat unik yang dimiliki oleh kota kekacauan primal. Kekuatan ini memiliki kemampuan untuk menyehatkan segala sesuatu. Tanpa berlama-lama lagi, kita pun diperlihatkan dengan isi dari kota kekacauan. Tempat pertama yang mereka datangi adalah Istana Penguasa Kota Kekacauan. Lo Fong menjadi begitu penasaran akan seberapa kuat penguasa kota itu. Terlebih lagi ia sudah tinggal di sini dalam waktu yang sangat lama. Para jenius terdahulu mulai memperhatikan junior baru mereka. Bagi para jenius ini, kelompok Lo Fong masih layaknya seperti bocah. Nah, jalan yang sejak tadi mereka lewati terus berubah-ubah. Sampai akhirnya lantai itu pun membentuk sebuah kata yang langsung saja mewujudkan mereka semua. Karena saat juga mereka pun dibawa masuk ke sebuah tempat dan secara tiba-tiba ada sebuah suara yang memberitahu kalau ada 52 monumen kekacauan di istana. Selain itu ada 52 makhluk super kuat yang tersisa. Mereka telah menggambarkan sejarah pencerahan. Mereka juga telah mewakili 52 jalan menuju puncak. Suara itu meminta pada jenius untuk memahami monumen kekacauan itu. Karena dan beginilah mereka bisa menjadi orang kuat sejati di alam semesta. Dan bisa membantu mereka membangun kerajaan alam semesta. Setiap jenius memiliki waktu yang sama dalam pemahaman, yakni selama 7 hari. Mereka itu hanya bisa memilih satu patung untuk pencerahan. Mereka pun dipersilakan untuk menentukan pilihan. Lo Fong mulai berjalan ke sana kemari, yang mana pada akhirnya perhatian itu pun tertuju kepada salah satu monumen. Ia pun mendatangi hal itu dan mulai menyentuhnya. Seketika saja Lo Fong bisa merasakan adanya rintikan hujan di sekitarnya. Ia yakin monumen ini akan sangat cocok untuk dia gunakan. Lo Fong pun keluar untuk menanyakan monumen apa yang telah dipilih oleh Rong Jun. Ternyata ia telah memilih monumen kekacauan kapak besar. Begitu juga Danuka. Menurut legenda, ini ditinggalkan langsung oleh pendiri dari kelompok arena kapak besar. Secara tiba-tiba saja guncangan pun terjadi di sini, yang mana itu berasal dari arah luar. Uka berkeyakinan kalau itu berasal dari pertarungan antara dua makhluk abadi. Apa yang dirinya duga itu adalah benar, dan inilah pertama kalinya Lo Fong melihat pertarungan antara dua makhluk abadi. Saking hebatnya pertarungan mereka, celah ruang sampai terbuka. Ledakan terus-menerus terjadi di mana-mana. Bahkan retakan ruang yang begitu besar pun tercipta yang membuat planet-planet di sekitarnya terhisap ke dalam sana. Ini juga menghancurkan beberapa planet. Master Jujian memberitahu kalau pertarungan telah dilarang di sini. Dan karena kedua makhluk abadi itu sudah melanggar peraturan, maka mereka akan dihukum. Seketika saja semua pergerakan di kota ini pun terhenti, karena penguasa kota akan melakukan tindakan. Nah, kita pun diperlihatkan dan tangan yang begitu besar sedang memegang alam semesta. Hanya dan satu kali gerakan tangan saja, ia pun bisa memulihkan retakan ruang yang terjadi dan memperbaiki planet-planet yang hancur. Selain itu, ia juga bisa dengan mudah menghapus dua makhluk abadi yang saling bertarung itu. Mereka lenyap begitu saja bagikan ditelan alam semesta. Uka sadar betul kalau penguasa kota telah secara paksa menggerakkan alam semesta dalam sekejap saja. Wajar karena bagaimanapun penguasa kota adalah orang yang mengendalikan alam semesta di sini. Ia sama sekali tidak muncul, namun dua makhluk abadi itu bisa dia lenyapkan dalam sekejap mata. Babata memberitahu Lo Fong selama ia mengikuti Huyanbo, dirinya pernah melihat beberapa orang kuat yang berasal dari ranah penguasa alam semesta. Dulu cukup banyak orang-orang bisa mencapai level itu. Namun sepertinya sekarang ini ranah itu adalah puncak dari perjalanan para pejuang. Lo Fong dan yang lainnya mengira mereka sangatlah berbakat. Namun ketika melihat kekuatan dari penguasa kota, mereka pun menyadari kalau perjalanan untuk menjadi kuat masihlah sangat panjang. Perasaan ini pernah Lo Fong alami ketika masih menjadi manusia biasa yang menatap besarnya langit. Namun dulu ia sama sekali tidak pernah mengira akan bisa sampai di sini. Jadi Lo Fong meyakini jika dirinya berlatih dan sangat keras, maka suatu hari nanti ia bisa menjadi lebih dekat untuk menjadi orang yang kuat. Saya juga mereka pun mulai diperlihatkan dan gerbang yang dijaga oleh para prajurit.
Ini bukanlah gerbang sembarangan karena yang hanya diizinkan saja yang bisa masuk. Bahkan Mas Sujujian sampai turun tangan untuk menyadarkan para penjaga. Ini adalah ruang rahasia dari monumen kekacauan. Tinggi gerbang ini setidaknya ada 100 meter. Selain itu ada begitu banyak penjaga yang melindungi setiap pintu di tempat itu. Posisi dan skala mereka benar-benar di luar bayangan dari Lao Feng. Mas Sujujian menjelaskan kalau waktu keberadaan setiap monumen kekacauan berusia lebih dari 1 juta tahun. Mereka semua adalah milik dari perusahaan jagat maya, dan ini juga adalah harta terbesar yang dimiliki oleh umat manusia. Dia berharap para Junis bisa menghargai kesempatan langka ini dengan baik. 都有护卫把守。的存在时间都族群的至宝，请各位。 Jutaan tahun yang Mas Sujujian maksud sama saja dan waktu 100 miliar di bumi. Padahal bumi baru saja berumur 4,6 miliar tahun. Yang berarti monumen itu jauh lebih tua dari bumi. Bahkan ia sudah ada ketika bumi belum terbentuk. Lao Feng penasaran misteri kuno apa yang ada di dalam gerbang itu. Saya juga gerbang itu pun terbuka. Namun sayang sekali kita akan melihat isi dari gerbang itu pada minggu depan. Karena bagaimanapun episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat dulu apa yang akan terjadi pada episode selanjutnya. Di sini Lao Feng terlihat kalau dia itu sedang berjalan menuju sebuah gerbang. Ini bukanlah gerbang sembarangan karena merupakan tablet batu yang menyimpan teknik-teknik hebat di alam semesta. Selain itu, Lao Feng bersama dan nyalinnya akan melihat sosok-sosok kuat yang ada di perusahaan alam semesta maya. Kekuatan yang orang-orang itu miliki tidaklah sembarangan. Nah, di sini kita juga melihat Lao Feng akan melakukan ujian di menara surgawi. Lawan yang akan dihadapi tentu merupakan gambaran dari Lao Feng sendiri, namun memiliki kekuatan yang lebih hebat dari dirinya. Di sini Lao Feng juga mengeluarkan tubuh ketiganya, karena bagaimanapun tubuh ketiganya ini sangatlah hebat dalam mempelajari hukum alam semesta. Dan bantuan tubuh ini jugalah Lao Feng bisa berkembang lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.